15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 23 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bagaimana tentang mereka yang sudah mengaku? Karena yang dipecat itu adalah TPPK dan tenaga sukarela murni. TPPK itu digaji 600.000, ada SK-nya, SK 600.000. Nah, kemudian pemerintah memberhentikan. Menurut saya ini pemberhentian yang menurut saya ilegal dan sepihak dilakukan oleh Bupati. Oleh karenanya, pasti pada paripurna berikut kami akan bersikap. Ya, dan saya akan mempertanyakan langsung. Kemudian setelah LKPJ ini ngomong, tentu kami akan menyurat sebagai ketua komisi, saya akan menyurat pemerintah untuk kami lakukan RDP berkaitan mereka. Karena begini, pemerintah wajib bijak. Kalau ada pernyataan kami di komisi atau DPR yang melampaui kepatutan hukum, bukan dikorbankan mereka 290. Kedua, kalau mereka datang di lembaga DPRD ini bukan lembaga ilegal. Bupati tidak boleh merasa cemas ketika mereka datang untuk mempertanyakan nasib ini. Salahnya di mana? Mereka sudah datang menyurati Bupati 2 kali. Kemudian mereka datang lembaga ini. Apa salahnya? Apa salahnya mereka datang di lembaga ini? Lembaga DPRD adalah tugas kami melakukan pengawasan, memberi pertimbangan, menyampaikan kepada pemerintah. Oleh karenanya, menurut saya kita tidak berhenti sampai di sini. Menurut saya tidak berhenti sampai. Tetap saya akan mempertanyakan itu kepada pemerintah. Mau pemerintah suka atau tidak suka, mau bupati suka atau tidak suka, tetap saya akan pertanyakan ini. Berarti dalam waktu dekat Kepala Dinas Kesehatan akan dipanggil? Ini kami sedang, karena saya masuk panitia khusus, kami sedang menelaah berkaitan dengan LKPJ Bupati tahun 2023. Harapannya setelah LKPJ kami membuat laporan, setelah itu kami akan memanggil mereka. Kedua, ya saya agak miris saja bahwa ada pernyataan, saya dengar ada pernyataan Bupati bahwa yang penting tenaga nakes memberitahukan siapa dalang daripada demonstrasi itu, maka itu memaafkan. Saya omong kepada seluruh nakes, silakan sampaikan. Kalau ada perintah lisan dari ini sampaikan, jangan takut. Kalau ada perintah lisan, ya, saya omong kepada nakes semua tadi, silakan kamu sampaikan. Kalau memang ada edirihi di belakang daripada demonstrasi disampaikan. Tapi kalau tidak jangan. Ya. Dan sangat disayangkan bahwa demonstrasi ini pemerintah melihat selalu politik, tidak boleh. Kasihan ini anak-anak, nasib mereka kasihan. Ya. Kakak, ini kan untuk dari demonstrasi awal terlepas dari perdebatan substansi. Lalu kakak melihat gaya kepemimpinan Hidin Agik ini, apakah kakak sepakat dengan berbagai ini gaya kepemimpinan anti kritik dan otoriter? Begini, menurut saya begini, minta maaf saja. Ya, saya omong terbuka saja. Style Bupati Manggarai tidak bisa kayak begitu, tidak bisa otoriter. Jangan dia menganggap bahwa dia raja, bahwa omongan dia, dia undang-undang. Presiden Jokowi dibabi-babikan, di PKI-kan, dianggap bajingan, tidak sopan. Ya, yang kedua kita harus sepakati bersama, menyampaikan pendapat di hadapan umum itu dilindungi oleh undang-undang. Jangan kemudian setiap orang yang datang ke gedung DPR untuk menyampaikan nasibnya, memperjuangkan nasibnya, dianggap melawan pemerintah, dianggap tidak percaya dengan pemerintah. Saya pikir tidak bijaksana. Pemerintah wajib bijaksana untuk melihat hal ini. Mereka ini sedang susah. Pak, TPPK itu gajinya 600.000. 600.000. Hidup di Kabupaten Manggarai. Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang upah minimum provinsi, upah minimum Kabupaten Manggarai itu 2.026.000. Jauh daripada perintah undang-undang. Tetapi oke lah, menurut saya begini, keputusan yang dibuat oleh Bupati, saya minta tolong, keputusan yang dibuat Bupati ini otoriter dan barbar. Itu pendapat saya sebagai politikus. Jadi kita tuh sudahlah, kalau dianggap Bupati menyatakan bahwa dia berseberangan dengan saya sebagai saya terlalu siap. Ya, sebagai anggota legislatif, ketika ada keputusan pemerintah yang benar, saya harus pasang badan. Kalau ada keputusan pemerintah yang kemudian mensejahterakan masyarakat, saya harus pasang badan. Tapi kalau kemudian ada keputusan pemerintah yang kemudian menyulitkan rakyat, saya harus terdepan membela rakyat. Artinya Pak Edi menilai bahwa apa yang kebijakan dilakukan terkait dengan advokasi teman-teman nakes ini seperti terkesan anti kritik ya. Begini, saya sedih ketika di kalimatnya adalah
yang datang demonstrasi ke DPRD maka dipecat. Itu pernyataan contempt of parliament, pelecehan terhadap lembaga legislatif, dan itu pidana. Saya akan kejar betul itu kepala dinas nanti. Ya kan? Lembaga legislatif itu diatur dalam Undang-Undang MD3. Bahwa di pasal 16 dijelaskan bahwa anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat tidak dapat diperdatakan maupun dipidanakan. Karena ini tugas konstitusi. Bagaimana kemudian ada pernyataan bahwa semua yang datang demo di DPRD dipecat. Itu contempt of parliament, Pak. Itu merendahkan martabat lembaga DPRD Kabupaten Manggarai. Lalu Pak Edi, solusi langkah-langkah kemudian hari ini seperti apa? Saya berharap ada perubahan pikiran bupati, ada kebijaksanaan daripada bupati. Ya,